Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini di rumah bersama orang tuanya? Masih sehat semuanya? Anak-anak, pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, mari kita semua berdoa agar ilmu yang dipelajari anak-anak pada pagi hari ini mudah untuk difahami anak-anak dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita akan kembali mempelajari materi kita yang kemarin, yaitu tentang senangnya bisa membaca Al-Quran. Dalam senangnya bisa membaca Al-Quran ini ada 3 yang harus kita pelajari. Yang pertama yaitu melafalkan Quran surat Al-Asr. Itu sudah kita pelajari minggu yang lalu. Juga menghafalkan Quran surat Al-Asr juga sudah kita pelajari di minggu yang lalu. Pada hari ini, pagi ini, kita akan mempelajari bagian yang ketiga, yaitu pesan yang ada dalam Quran surat Al-Asr. Anak-anak masih ingatkan bagaimana surat Al-Asr yang kemarin? Coba sekarang mari dibaca bersama-sama untuk mengingatkan anak-anak kembali surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Itu adalah bacaan surat Al-Asr. Anak-anak pasti masih ingat karena kemarin sudah dihafalkan surat Al-Asr. Kali ini kita akan mempelajari apa saja keterangan-keterangan yang ada dalam surat Al-Asr. Anak-anak, surat Al-Asr itu adalah di antara surat-surat di dalam Al-Quran yang termasuk paling pendek ayatnya. Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang pendek ayatnya atau yang paling sedikit di antaranya yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Ya. Kemudian surat Al-Asr ini diturunkannya di kota Makkah. Ya. Karena surat Al-Asr diturunkan di kota Makkah, maka surat Al-Asr ini tergolong dari surat Makkiyah. Diingat-ingat anak-anak ya. Kalau surat dalam Al-Quran itu diturunkan di kota Makkah, maka dia termasuk surat Makkiyah atau golongan surat Makkiyah. Anak-anak perlu diketahui bahwa surat atau ayat yang ada di dalam Al-Quran itu tempat turunnya dibagi menjadi 2. Ada yang di Makkah, ada yang di Madinah. Nah, untuk surat Al-Asr ini diturunkan di kota Makkah. Ya.
Sedangkan al-asr itu sendiri artinya adalah masa atau waktu, ya. Anak-anak, di dalam surat Al-Asr ini kita sebagai umat Islam, ya, dianjurkan agar kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan beramal soleh, ya, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sehingga kita bisa termasuk golongan orang-orang yang baik. Tetapi jika kita tidak melakukan perbuatan baik, menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, maka kita akan termasuk orang yang merugi. Ya. Jadi di dalam surat Al-Asr ini menerangkan bahwa manusia itu akan rugi jika tidak menggunakan waktu dengan baik. Maka anak-anak, biar kita tidak termasuk orang yang rugi, mari kita memanfaatkan waktu yang sudah kita miliki. Dengan apa? Dengan cara beramal baik. Ya, beramal baik itu bagaimana? Melakukan perbuatan yang baik. Kemudian saling menasehati. Menasehati itu apa, anak-anak? Memberitahu, ngasih tahu pada temannya atau siapa saja, jangan berbuat jelek. Jika melihat temannya berbuat yang baik, maka kita mengikuti. Tetapi jika ada temannya yang berbuat jelek, kita di situ wajib untuk menasehati. Nggih. Jadi biar kita tidak menjadi orang yang rugi, mari kita menggunakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita ini untuk berbuat baik, juga untuk menasehati biar orang lain juga berbuat baik. Di samping itu, kita diminta untuk bersabar, ya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, tidak termasuk orang yang rugi. Yang kedua, kita harus menggunakan waktu itu untuk kebaikan saja. Ya. Di samping itu, anak-anak juga harus disiplin waktu. Maksudnya bagaimana? Nah, disiplin waktu, anak-anak harus tahu kalau memang waktunya belajar, anak-anak juga harus belajar. Tetapi jika waktunya belajar digunakan anak-anak untuk bermain, maka anak-anak sendiri yang akan rugi. Ya, seperti saat ini anak-anak, meskipun kita tidak bertemu di dalam kelas karena memang kondisi yang seperti ini, maka anak-anak meskipun tidak ketemu Bu Guru, tetapi kalau sudah jamnya waktu belajar, jam seperti sekolah, anak-anak harus sudah berada tetap di rumah, duduk sambil menantikan tugas atau pembelajaran yang diberikan oleh Bu Guru melalui daring, ya, melalui WA. Karena hanya dengan cara itu kita dapat belajar, ya. Jadi disiplin waktu. Tetapi kalau nanti sudah waktunya selesai jam sekolah seperti yang di sekolahan, anak-anak baru bisa untuk bermain. Maka disiplin waktu ini harus kita tanamkan sejak kecil. Karena dengan disiplin waktu, maka kita akan menjadi sukses. Orang yang tidak bisa disiplin dalam waktu, dia tidak akan menjadi anak yang sukses. Ya, anak-anak ya. Jadi diperhatikan, anak-anak ketika waktunya belajar, ada atau tidak ada orang tua di rumah misalnya, tetap harus belajar. Mulai kecil kita harus terbiasa disiplin waktu. Kapan waktunya sholat, kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, kapan waktu berangkat sekolah. Harus ditata sendiri oleh anak-anak. Biar apa? Biar kita tidak menjadi orang yang rugi. Ya.
Kalau sejak kecil tidak pernah disiplin dalam waktu, nggak ada bedanya, tidak dipikirkan mana waktu bermain, mana waktu belajar, semua waktu digunakan untuk bermain saja, maka dia akan menjadi orang yang rugi. Ya, maka anak-anak kalian semua mulai sejak kelas 2 ini harus bisa membuat jadwal sendiri kalau bisa. Habis bangun tidur, sholat subuh. Habis sholat subuh, ikut membersihkan orang tua di rumah, menata tempat tidurnya, atau membersihkan alat-alat sekolahnya, merapikan. Nah, kemudian habis itu jamnya sekolah sebelum pukul 7 kalau memang waktunya kita tatap muka, anak-anak sudah buat jadwal, ini waktunya berangkat sekolah. Tetapi karena sekarang sedang tidak tatap muka, maka anak-anak ketika pukul 7 harus duduk di rumah, ambil kitab atau LKS-nya, buku-bukunya, dipelajari sambil menunggu kiriman link dari Bapak Ibu guru. Jadi anak-anak harus bisa membuat jadwal sendiri karena sudah kelas 2. Jadi biar kita tidak termasuk orang yang rugi, ya, maka itu harus kita gunakan dengan baik, ya, tadi itu. Karena kita dikasih waktu oleh Allah itu untuk berbuat baik, maka kita menggunakan untuk berbuat baik biar tidak termasuk orang yang rugi. Oke, anak-anak bisa dipahami keterangannya dari Bu Guru? Nah, itu anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi bisa difahami anak-anak sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung karena bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Oke. Akhirnya mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.